Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hamba Tuhan yang menderita. Pengorbanan Tuhan Yesus menebus dosa manusia. Dalam Yesaya 53 diungkapkan saudaraku dengan jelas mengapa Tuhan Yesus harus menderita sampai mati di kayu salib. Yaitu untuk membebaskan manusia dari hukuman neraka. Dalam Yohanes 15 ayat 13 firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus harus menderita sampai mati di kayu salib karena dia sangat mengasihi kita yang sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat berdosa, yang tidak layak dan yang harusnya dihukum dalam neraka. Tetapi Tuhan Yesus rela mati untuk kita, orang-orang yang berdosa dan yang menyebut kita, saudaraku, sahabat-sahabatnya. Sungguh mulia kebaikan Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berdosa, yang memusuhinya, termasuk kita dan semua manusia. Tetapi dia rela berkorban dan menyebut kita sahabat-sahabatnya. Pada saat ini saya ingin bagikan 3 kebenaran dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 5 yang menggambarkan begitu luar biasanya kesengsaraan Tuhan Yesus yang harus dia alami ketika menanggung dosa manusia. Dosa kita semua, saudaraku. Yang pertama, Tuhan Yesus rela menjadi manusia yang hina. Yesaya 53 ayat 1 sampai 2 berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semalaknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus rela menjadi manusia yang hina, bahkan sangat hina. Adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Karena sesungguhnya dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tetapi untuk menebus dosa manusia, dia rela menjadi manusia. Dia dihina, saudaraku. Dia disepelekan, semaraknya pun tidak ada. Bahkan kita pun tidak memandang dia. Tetapi Tuhan Yesus rela menjadi manusia. Dia dihina, dihindari orang, saudara. Supaya apa? Supaya dapat menebus dosa-dosa manusia yang durhaka, yang hina, dosa kita dan semua manusia. Dia rela, saudaraku, dihinakan. Jadi begitu luar biasa kasih Tuhan Yesus kepada kita manusia yang berdosa, supaya kita diselamatkan. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita menghormati Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang kedua adalah Tuhan Yesus rela hidup sengsara, menderita dan kesakitan untuk menebus dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat 3 berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Bayangkan saudara, Yesus dihinakan, menderita kesakitan, saudaraku. Untuk apa? Untuk berkorban. Ia rela hidup sengsara, menderita kesakitan, dianiaya, saudaraku, serta disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita. Luar biasa kasih Tuhan. Tuhan Yesus rela, saudara, melakukan ini. Kenapa? Karena dia tahu kalau tidak ada yang menebus dosa manusia, manusia semua masuk neraka. Walaupun saudara dia disepelekan, bahkan saudaraku, kita pun tidak memandang dia dan merendahkan dia. Tetapi itu semua dia lakukan
untuk menebus dosa kita. Luar biasa kasih Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, Tuhan Yesus rela melakukan semuanya ini sesungguhnya untuk saya dan saudara, untuk orang-orang berdosa. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5 berkata, tetapi sesungguhnya, yaitu dia menderita, disalib, saudara, dihina. Untuk apa? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sesungguhnya, saudaraku, tetapi sesungguhnya semua pengorbanan Tuhan Yesus adalah untuk kita orang berdosa. Penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Luar biasa kasih Tuhan. Tak terkirakan, tak terukurkan betapa tingginya, dalamnya, lebarnya, panjangnya kasih Tuhan kepada kita orang-orang berdosa. Karena itu marilah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih, menyembah Tuhan Yesus, membalaskan semua pengorbanan Yesus dan kasih Tuhan Yesus dengan apa, saudaraku? Setia beribadah, setia ke gereja, setia, saudara, berbakti kepada Tuhan, layani Tuhan. Jangan hidup dalam dosa. Mari, saudaraku, sadarilah bahwa pengorbanan Tuhan Yesus adalah supaya kita diselamatkan. Oh, haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudara, dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 5 yang menggambarkan begitu luar biasanya kesengsaraan Tuhan Yesus yang harus menanggung dosa semua manusia, dosa semua orang, saudaraku. Yang pertama, Tuhan Yesus rela menjadi manusia yang hina, saudaraku. Yang kedua, Tuhan Yesus rela hidup sengsara, menderita kesakitan untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus rela melakukan semuanya itu sesungguhnya untuk kita orang-orang yang sangat berdosa, saudaraku, supaya jangan masuk neraka. Yesaya 53 ayat 5 saya bacakan lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kerelaanmu berkorban bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Engkau sengsara, ditikam, disalib, dibunuh untuk menanggung dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.